kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan untuk memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Tak bosan kita mengucapkan salawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah bosan untuk mengharapkan kebaikan bagi umatnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fikih Muamalah, dan kita akan membahas tentang hukum tas'ir, yaitu hukum tas'ir, hukum menetapkan harga yang dibatasi untuk barang-barang dagangan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tas'ir adalah tindakan memberlakukan harga yang dibatasi untuk barang-barang yang diniagakan, di mana agar para pembeli tidak melakukan kezaliman dan para penjual tidak melakukan kezaliman dan para pembeli tidak terzalimi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum tas'ir. Ada yang mengharamkan, tidak membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya pendapat dengan cara merinci adalah lebih tepat dengan melihat kondisi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, tas'ir yaitu penetapan harga tertentu bagi barang-barang dagangan di pasar, maka ini ada dua kondisinya. Yang pertama, para muslim rahimani wa rahimakumullah, adalah apabila terjadi kezaliman kepada manusia atau terjadi keterpaksaan manusia untuk membeli dalam kondisi harga melambung tinggi, sementara mereka tidak meridhoi hal tersebut, tidak ridho dengan harga yang tinggi tersebut. Atau manusia mereka terhalangi dari apa yang dibolehkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dapatkan dengan cara berjual beli. Tas'ir seperti ini yaitu
tas'ir seperti ini, maka tentunya adalah ya kezaliman, yaitu mengandung keharaman. Kita ulangi bahwasanya dalam kondisi ya penetapan harga pada barang-barang dagangan yang ada di pasar ini mengakibatkan ya terjadinya kezaliman pada manusia. Penetapan harga tersebut membuat manusia terzalimi, kemudian ya membuat mereka terpaksa tanpa hak yang mereka tidak ridhoi, kemudian atau mereka ini terhalang dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk mereka miliki, ya. Penetapan harga seperti ini tentunya diharamkan, ya. Penetapan harga seperti ini, tas'ir seperti ini diharamkan, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun rincian yang kedua dari tas'ir, yaitu penetapan harga pada barang-barang yang berlaku yang beredar di pasar, apabila kemaslahatan bagi manusia ini tidak sempurna didapatkan kecuali dengan penetapan harga dari pihak pemerintah, seperti contohnya para pemilik barang, mereka menahan barang, ya, atau menahan dari penjualan barang di satu waktu sehingga kebutuhan atau tawaran begitu meninggi sementara ketiadaan barang di pasar. Sehingga ini akan membuat harga-harga semakin naik. Padahal ketika itu manusia sangat membutuhkannya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, penetapan harga ya disesuaikan dengan harga pasar seperti ini, ya, maka ini dibolehkan, bahkan ya bisa jadi ini dituntut dari pihak pemerintah untuk memberlakukan ya penetapan harga sesuai dengan harga pasar, bahkan memberikan hukuman ya kepada para orang-orang atau pihak-pihak yang mereka menimbun barang sehingga langka barang, ya, atau sebab-sebab faktor yang lain yang membuat ya tingginya ya harga di pasar. Maka kaidah yang tepat untuk hal ini atau dalil yang tepat untuk penetapan harga seperti ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dharara wa la dirara. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Tidak boleh memudaratkan diri dan tidak boleh ya memudaratkan orang lain. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ada kondisi di mana tas'ir ini bisa berhukum haram dan tas'ir itu bisa berhukum boleh, bahkan dituntut untuk dilakukan. Kita katakan tas'ir tadi adalah penetapan harga pasar ya, yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Penetapan harga ya pasar bagi barang-barang yang beredar atau dibutuhkan oleh masyarakat, ya, maka tadi kita katakan ada dua hukumnya, ya. Yang pertama adalah haram apabila ternyata penetapan harga tersebut mengakibatkan kezaliman bagi orang banyak, ya, orang banyak. Demikian pula ini bentuk ya pemaksaan kepada mereka dengan sesuatu yang tidak hak sementara mereka tidak meridhoinya, atau ya terhalangnya manusia dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki barang-barang tersebut atau menjual barang tersebut. Nah, ini tentunya adalah haram. Adapun bentuk penetapan harga dari pihak pemerintah, ya, harga pasar bagi barang-barang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini dibolehkan bagi pemerintah, bahkan dituntut ya dari pemerintah untuk melakukannya, itu menetapkan ya harga pasar, bahkan ini sesuai dengan harga
ya pasar yang berlaku, ya. Ketika ketiadaan barang sementara ya harga melambung, penawaran tinggi, ya, penawaran tinggi sehingga harga pun melambung tinggi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Biasanya yang seperti ini disebabkan oleh tindakan sebagian orang yang menimbun barang, ya. Itu mereka tidak mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia. Ditimbun barang tersebut ketika manusia membutuhkannya agar ya harga barang tersebut ya melambung tinggi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pemerintah ya dituntut untuk bisa menetapkan harga barang tersebut, barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia ketika itu, sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, apa hukum ya menetapkan keuntungan bagi pedagang ya melebihi dari 50%? Ada sebagian pertanyaan yang diarahkan kepada kami ya tentang bolehkah seorang pedagang itu menetapkan keuntungan bagi dirinya ya itu melebihi 50%. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hukum asalnya tidak ada batasan ya bagi keuntungan para pedagang atau laba profit yang diberlakukan oleh para pedagang bagi barang-barang dagangan mereka. Karena keuntungan ini tentunya mengikuti kondisi barang-barang dan permintaan masyarakat. Ya, demikian. Hanya saja memang Islam memotivasi bagi para pedagang untuk memberikan kemudahan ketika menjual barang-barang mereka, ya, untuk melakukan tindakan kemudahan. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rawahul Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan, merahmati seseorang yang berlaku mudah ya ketika dia menjual barang atau membeli barang ya atau ketika menagih hutang. Demikian ya. Ini motivasi dari agama kita untuk memberikan kemudahan ketika menjual barang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya juga pedagang selain dituntut untuk selain dianjurkan ya untuk dia memberikan kemudahan kepada para pembeli ya ketika dia menjual barang-barang dagangannya, demikian pula dilarang bagi dirinya untuk ya menimbun barang sehingga permintaan terhadap barang tersebut meningkat dikarenakan ya semakin sedikitnya peredaran barang tersebut sementara barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh manusia. Demikian. Dengan tujuan meningkatkan atau melambungkan harganya. Lalu dia mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara seperti ini. Dan tentunya ini ya ini terlarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Keuntungan bagi seorang pedagang maka pada hakikatnya ya tidaklah ada penetapan ya, tidak ditetapkan. Tidak mesti dia ya kurang dari 50% dari harga barangnya ya, dari modal harga barang ya, atau mungkin sekitar 2,5%. Demikian. Bahkan para muslim rahimani rahimakumullah, andaikan dia mengambil keuntungan itu seharga barang, artinya dia mendapatkan keuntungan 100%, maka ini juga diperkenankan. Bahkan ya, ada satu riwayat hadis ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 3642
dari sahabat Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqi, dia meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepadanya 1 dinar, yashtari lahu bihi syatan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepadanya untuk membelikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1 dinar tersebut seekor kambing. Fashtara lahu bihi syataini, ternyata sahabat ini mampu dengan 1 dinar tersebut, ya, membeli 2 ekor kambing. Luar biasa, ya, sahabat ini, ya, seorang pedagang ulung, ya. Fashtara lahu bihi syataini. Lalu ternyata dengan 1 dinar tersebut ia mampu membeli 2 kambing untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan, ya, 1 kambing, maka faba'a ihdahuma bidinarin. Maka Urwah menjual salah 1 kambing tersebut dengan 1 dinar. Waja'ahu bidinarin wasyatin. Maka pulanglah Urwah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa 1 dinar dan 1 kambing. Luar biasa, ya, sahabat ini yang apa yang dilakukannya. Karena hal seperti ini, maka Rasulullah SAW fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi. Maka Rasulullah SAW mendoakan, ya, keberkahan untuk Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqi, ya, dalam jual belinya. Wa kana law ishtara at-turaba la rabiha fihi. Andaikan, ya, sahabat ini membeli tanah lalu dia jual, ya, membeli tanah lalu dia jual, maka dia akan, ya, mendapatkan keuntungan pada jual belinya. Luar biasa, sampai seperti ini. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini sahabat ini ternyata menjual kambing yang kedua, ya, menjual kambing yang kedua dengan harga 1 dinar. Coba perhatikan, ya, perhatikan. Sahabat ini tadinya diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Namun ternyata dia mampu dengan 1 dinar membeli 2 ekor kambing, sehingga berkemungkinan bahwasanya harga 1 ekor kambing tersebut adalah setengah dinar, karena dia membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Maka 1 kambing berkemungkinan berharga setengah dinar. Pada kali kedua, dia menjual kambing tersebut dengan 1 dinar. Artinya, harga jual ini adalah 2 kali dari harga modal. Demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sahabat ini menjual kambing, ya, itu dengan harga jual yang keuntungannya 2 kali, keuntungannya itu seharga modalnya, berarti 100%. Rasulullah tidak melarangnya, bahkan sebaliknya mendoakan keberkahan untuknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mengambil keuntungan ketika berjual beli, ya, itu 100%, bahkan lebih dari 50%. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya
apabila ada tuntutan untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan umum, ya, ketika contohnya harga-harga melambung, maka pemerintah dibolehkan untuk menetapkan harga-harga barang sesuai dengan harga pasar, ya, atau sesuai dengan apa yang dimampui oleh masyarakat ketika itu, ya. Yang ini tentunya sesuai dengan ya konsep keadilan seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Yang tentunya ini memperhatikan maslahat penjual demikian pula pembeli, ya. Di mana penetapan keuntungan tersebut, penetapan harga tersebut tidaklah memberikan kemudaratan bagi penjual dan demikian pula tidak memberikan kemudaratan bagi pembeli. Demikian. Penjual ya tidak mengalami kerugian dari penetapan harga yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut, ya. Begitu juga pembeli tidak termudaratkan ya dengan melambungnya harga pasar sehingga tidak mampu mereka untuk mendapatkan barang seperti biasa, sementara barang tersebut adalah barang yang mereka butuhkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hukum menimbun barang disebut dengan ihtikar, ya. Yaitu menahan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu agar barang-barang tersebut menjadi sedikit yang beredar di masyarakat dan penawaran semakin meningkat sehingga ketika harga merangkak naik terus melambung tinggi, maka ketika itu baru diberlakukan ya penjualan. Yang seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah bentuk ya kedzaliman. Ihtikar yaitu menimbun barang. Ingat, menimbun barang sekedar ya menahan barang ini tidaklah haram. Ya, tidaklah haram. Seperti contohnya adalah ya kita katakan orang yang dia ya berinvestasi emas. Ya saat ini ya mungkin harga emas sedang naik. Contohnya ya sekitar beberapa bulan yang lalu dia menyimpan emas, ya, menyimpan emas dan dia menahan membeli ya berinvestasi emas, membeli emas, mengumpulkan emas, mengkoleksi emas seterusnya. Nah saat ini ya hampir 1 gram emas itu seharga hampir 1 juta rupiah. Dalam kondisi seperti ini naik harga emas lalu dia jual. Apakah boleh ketika itu? Maka kita katakan boleh, ya. Boleh. Mengapa? Karena naiknya harga emas ini bukan dikarenakan kelangkaan dan tindakan menahannya, menahan barang atau emas tersebut yang ada padanya, bukan, ya, tapi kondisi lockdown seperti ini, ya, seperti itu. Adapun ihtikar yang diharamkan, ihtikar yang memang diharamkan, ya, yaitu menahan barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia sehingga terjadi kelangkaan barang tersebut di masyarakat, sementara permintaan terus meningkat. Dan tentunya seiring dengan permintaan yang meningkat, maka meningkat pula lah ya penawaran dan harga. Nah, ketika itu para muslim rahimani rahimakumullah baru dia menjual ya barang tersebut. Nah, yang seperti inilah yang memberikan kemudaratan kepada masyarakat. Demikian, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah.
ada ancaman ya, atau ada hadis dari Nabi SAW, yaitu hadis dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, yang beliau bersabda, la yahtakiru illa khati'un, akhrajahu Muslim. Nabi SAW bersabda, tidaklah ada yang melakukan ihtikar, yaitu menimbun barang, ya, melakukan penimbunan barang agar barang-barang tersebut langka lalu melambung tinggi harganya, kecuali dia telah melakukan dosa. Illa khati', kecuali dia telah melakukan dosa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena di sini ada bentuk kezaliman. Sementara kezaliman dilarang dalam ya agama kita. Kata Nabi SAW, ya adzulmu dzulumatun yaumal qiyamati. Kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan kelak pada hari kiamat. Demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman ya, pada diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan kezaliman ini ya bukan hanya diharamkan terhadap sesama kaum muslimin ya, tapi kepada keseluruhan ya makhluk. Tidak boleh kita berbuat zalim, tidak boleh kita menzalimi. Bahkan kita tidak boleh menzalimi ya hewan-hewan ya. Tidak boleh kita menzalimi makhluk-makhluk yang lainnya. Demikian. Hewan-hewan tidak boleh. Bahkan sebaliknya kita diperintahkan ya untuk berbuat baik kepada hewan, walaupun ya hewan tersebut layak untuk disembelih, layak untuk dibunuh. Seperti hewan-hewan sesembelihan, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Begitu juga hewan-hewan yang layak untuk dibunuh, maka kita pun diperintahkan untuk berbuat baik ketika membunuhnya. Kata Nabi SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya. Apabila kalian memang ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Ya. Perbaguslah dalam membunuhnya. Demikian. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian ingin menyembelih, maka perbaguslah dalam berbuat baiklah di dalam menyembelih. Wal falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu menajamkan ya alat sesembelihannya, dan hendaknya dia ya mengistirahatkan ya hewan sesembelihannya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia berbuat ya menenangkan hewan sesembelihannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lihat seperti itu. Nah, kita dapatkan juga ya ada ancaman. Rasulullah pernah menyebutkan tentang seorang wanita yang masuk neraka disebabkan seekor kucing. Demikian. Sebaliknya ya Rasulullah SAW menyebutkan juga ada seorang pelacur yang dia diampuni dan masuk surga disebabkan karena dia berbuat baik kepada anjing, hewan yang memiliki kenajisan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Kita dituntut untuk berlaku adil, bukan berbuat zalim. Demikian. Lebih-lebih kepada sesama manusia. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan menyebutkan tentang hukum tawarruq. Ya, tawarruq. Ingat, tawarruq. Bukan tawarruk, yaitu dengan kaf. Tawarruk adalah duduk ya dengan meletakkan ya bokong pada tempat sholat ketika sholat. Nah, ini tawarruk.
Adapun yang kita bahas ini dalam jual beli, tawarruq dengan qaf di akhirnya. Tawarruq. Apa itu tawarruq? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tawarruq adalah an yashtari al-insanu sil'atan bisamanin muajjalin summa yabi'aha naqdan ala ghairil ba'i'i bisamanin aqalla mimma ishtaraha bihi. Tawarruk adalah seseorang membeli sebuah barang dengan cara terhutang, pembayaran tertunda, kemudian dia menjual barang tersebut kepada orang lain, ya, kepada orang lain, bukan kepada orang yang dia membeli barang itu pertama sekali, ya, tapi kepada orang lain, ya, dengan cara kontan seharga lebih sedikit atau lebih, ya, atau kurang dari harga yang dia pernah beli sebelumnya. Demikian. Kita berikan contoh, ya. Tawarruk ini dia mirip dengan inah, ya. Tawarruk ini mirip dengan inah. Tapi permasalahan perbedaannya adalah inah itu penjualan barang, ya. Inah adalah seseorang membeli sebuah barang dengan harga, kita ulangi, seseorang membeli sebuah barang dari seseorang, orang lain, ya, dari orang lain, orang tertentu, dengan harga atau pembayaran yang tertunda, terhutang pembayarannya, kemudian dia menjual kembali kepada sang penjualnya, kepada orang yang tadi menjual barang tersebut, dengan harga kontan yang lebih kurang, dengan harga kontan, tapi kurang dari harga yang dibelinya. Nah, ini inah seperti ini adalah inah, dan seperti ini hukumnya adalah haram. Demikian, ya. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'inati." Apabila kalian berjual beli dengan cara inah. Demikian. Kalau contohnya adalah seperti, ya, saya membeli sepeda motor dari fulan. Ya, saya beli sepeda motor dari fulan dengan harga 20 juta dan terhutang. Pembayaran itu bertahap. Kemudian sebelum jatuh tempo, saya jual kembali kepada si fulan tersebut dengan harga kontan dan harga di bawah dari harga 20 juta. Contohnya 15 juta. Saya dapatkan 15 juta, saya kembalikan barangnya. Dan saya punya hutang 20 juta kepadanya. Demikian. Ya. Nah, ini inah. Ini inah dan ini terlarang. Mengapa terlarang? Karena ini termasuk sarana kepada riba hutang piutang. Ya. Ini adalah sarana untuk menuju riba hutang piutang. Sesungguhnya seperti ini, walaupun dia tidak diniatkan, walaupun tidak dimaksudkan untuk berhutang dengan harga, dengan pengembalian yang berlebih nantinya, ya. Namun ini bentuk jual beli yang menjadi sarana kepada riba hutang piutang. Demikian. Sesungguhnya ini bagaikan seseorang yang berhutang 15 juta lantas akan mengembalikan 20 juta, seperti itu. Adapun barang hanya sebagai sarana saja. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'inati." Apabila kalian berjual beli dengan inah seperti tadi. Wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'i, dan kalian cinta yang bersangatan dengan
pertanian, perkebunan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikum dhulla. Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tak akan mencabutnya dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian. Inah terlarang. Tawarruq maka mirip dengan itu. Hanya saja perbedaannya hanyalah ya, dijual kepada orang yang berbeda, bukan kepada orang yang menjual pertama sekali. Demikian. Ini tawarruq. Contoh ya. Tadi kita katakan saya membeli sepeda motor dari fulan A seharga 20 juta dengan terhutang pembayaran tertunda. Kemudian saya menjual kembali sepeda motor tersebut kepada fulan B, orang lain, dengan harga 15 juta kontan. Nah, ini contoh tawarruq. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya? Jual beli tawarruk ini termasuk jual beli yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya ini adalah haram. Ya. Ini adalah haram. Karena dia sesungguhnya mirip dengan jual beli inah, mirip dengan jual beli inah. Jual beli yang terlarang tersebut. Karena dia mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang kontan yang kurang dari hutangnya atau kurang dari harga belinya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini dibolehkan. Mengapa? Dengan alasan bahwasanya bentuk ini berbeda dengan bentuk ya, jual beli inah. Dan alasan diharamkannya jual beli inah ya, sebagaimana dinyatakan Ibnu Abbas kalau tidak salah, itu sebagai sarana untuk menuju riba al-qard, riba hutang piutang. Tidak terjadi di sini ya riba hutang piutang, di mana ya tawarruq ini dia menjual kembali barang tersebut kepada orang lain. Dia bukan berhutang kepada orang yang dia beli barang tersebut pertama sekali darinya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan saya condong kepada pendapat ini bahwasanya jual beli tawarruq. Saya berikan contoh lagi. Jual beli tawarruq itu adalah seperti contohnya saya membeli sepeda motor seharga 20 juta dengan pembayaran terhutang, bertahap, tertunda kepada fulan dari fulan A. Lalu kembali saya jual sepeda motor tersebut kepada orang lain, fulan B, ya, dengan harga yang lebih murah dari harga saya beli, tapi kontan saya dapatkan. Seperti contohnya 15 juta. Demikian. Maka jual beli tawarruk seperti ini menurut pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat di kalangan para ulama adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Karena alasannya ini bukanlah bentuk jual beli inah. Itu jual beli yang sesungguhnya dia hakikatnya adalah sarana untuk menuju riba hutang piutang. Demikian. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini adalah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang bila ada pertanyaan maka kita akan jawab, jika tidak maka kita akan melanjutkan pembahasan.
Baik, kita mencoba untuk melihat pertanyaan. Baik, di sini ada ada kasus ya, yaitu dengan jual beli melibatkan pihak ketiga. Ya, jual beli dengan melibatkan pihak ketiga. Sebagian orang ya, mereka tidak memahami jual beli dengan melibatkan pihak ketiga. Ada bentuk jual beli dengan melibatkan pihak ketiga itu yang diharamkan, dan ada juga bentuk yang dihalalkan. Tergantung pihak ketiga yang dia masuk kepada akad jual beli ini, dia bertindak sebagai apa? Bila dia bertindak sebagai orang yang membeli lalu menjualkan kembali, dan dia termasuk orang yang menanggung risiko, maka ini dibenarkan. Risiko kerugian maksudnya. Namun jika orang pihak ketiga ini dia hadir dalam akad jual beli ini sebagai pemberi talangan atau pemberi hutang yang dia tidak mau menanggung risiko kerugian, maka jual beli ini menjadi haram. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa contohnya? Contohnya seperti jual beli yang berlaku di beberapa showroom-showroom, ya, showroom-showroom yang menjual kendaraan-kendaraan, seperti contohnya sepeda motor, mobil, yang tentunya diberlakukan finance ini, ya. Yang showroom pemilik sepeda motor atau mobil tersebut, ya, kendaraan tersebut, ini menjual dengan harga terhutang, dengan pembayaran dia terhutang, demikian. Dan biasanya ini melibatkan pihak ketiga. Adapun bila showroom-showroom mereka memberlakukan contohnya penjualan cash, maka tentunya ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Ya. Namun bila terjadi jual beli dengan cara terhutang, lalu masuk pihak ketiga, ya, finance kah dia, ya, atau perorangan kah dia, ya, atau lembaga-lembaga, ya, keuangan yang lainnya yang memberlakukan talangan, maka para muslim rahimani rahimakumullah, bila kehadiran pihak ketiga ini hanya sekedar pemberi talangan, pemberi hutang, tanpa dia mau menanggung kerugian, ya, menanggung kerugian, maka sesungguhnya di dalam akad jual beli ini ada akad riba yang dimasukkan ke dalamnya. Sejatinya orang yang datang, yang dia tidak memiliki uang yang cash, tidak memiliki uang tunai untuk membeli barang-barang tersebut, ya. Bukan hanya ini berlaku bagi showroom, ya, yaitu jual beli kendaraan. Ini juga berlaku contohnya pada jual beli, ya, properti, contohnya properti, ya, yang developer, ya, juga melibatkan finance atau lembaga-lembaga keuangan, ya, untuk melariskan dagangannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sejatinya orang yang datang ke sana yang dia tidak memiliki uang cash untuk membeli barang yang diinginkan, maka pihak ketiga ini hadir di sana sebagai pemberi talangan. Dia memberikan hutang.
Dia menawarkan, jika Anda ingin memiliki barang tersebut, maka kami siap untuk memberi hutang talangan kepada Anda. Jika dia menggunakan bahasa kami akan membelikan untuk Anda, maka di sini nanti berlaku syarat-syarat sehingga menjadi bolehnya akad ini. Namun, bila hanya pemberi talangan, pihak ketiga ini hanya sebagai pemberi talangan yang memberikan hutang kepada calon pembeli agar bisa memiliki barang yang diinginkan tersebut, yang kemudian nanti dia akan, pembeli tersebut setelah membeli, dia akan membayar kepada pihak ketiga ini, apakah dia finance, ya, apakah dia mungkin lembaga-lembaga keuangan, ya, yang hanya sekedar pembiayaan saja, membiayai, ya, memberikan talangan, lalu membayar berikutnya kepada lembaga ini atau pihak ketiga ini dengan cara berlebih tentunya, maka disinilah muncul hukum riba. Demikian. Maka akad yang melibatkan pihak ketiga ini, akad yang bercampur dengan riba, maka ini diharamkan. Seperti itu. Kullu qardin jarra nafan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, menarik manfaat, menarik tambahan, maka itu adalah riba. Demikian. Ini riba. Haram, tidak dibolehkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk yang haram, ya, bentuk akad yang haram dari jual beli yang melibatkan pihak ketiga. Lalu bagaimana, ya, jual beli yang melibatkan pihak ketiga ini yang berhukum boleh? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya akad seperti ini bisa ditempuh dengan akad al-amru bisyira atau al-wa'du bisyira, yaitu janji beli atau perintah untuk beli. Demikian. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya. Di antara ulama ada yang mengharamkan seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Adapun mayoritas para ulama di zaman ini, bahkan yang terkumpul dalam, ya, majma', ya, yaitu yang tergabung, para ulama yang tergabung dalam majma', ya, al-fiqh al-islami, ya, perkumpulan, ya, para ulama yang membahas tentang fikih Islam, ya, ini membolehkannya, tapi dengan syarat-syarat. Realnya, contohnya adalah seseorang yang menginginkan sebuah barang, baik itu kendaraan yang ada di showroom, ya, atau contohnya dia menginginkan properti, rumah, gedung atau yang lainnya, ya. Lalu dia memerintahkan pihak ketiga untuk membeli barang. Lalu nanti dia membeli barang darinya. Demikian, ya. Ini disebut dengan, ya, al-amru bisyira, perintah untuk beli, nanti dia beli darinya, atau al-wa'du bisyira, yaitu janji beli setelah nanti barang itu dibeli oleh pihak ketiga ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tapi ada syarat-syaratnya. Saya akan sebutkan 4 syarat di antaranya. Yang pertama adalah, yang bila 4 ini terpenuhi insyaallah taala, maka akad seperti ini maka dibenarkan insyaallah taala. Yang pertama adalah tidak ada kesepakatan harga yang mengikat, tidak ada akad yang mengikat sebelum barang tersebut berpindah dari pemilik barang, apakah showroom, ya, ataukah dia developer, ataukah yang lainnya, kepada pihak ketiga ini. Artinya pihak ketiga, ya, terlebih dahulu membeli barang tersebut. Tidak boleh ada kesepakatan harga, tidak boleh ada akad
jual beli antara calon pembeli dengan pihak ketiga ini. Yang ada hanyalah sekedar dia perintahkan untuk beli atau dia berjanji untuk beli, tapi tidak mengikat. Demikian. Seperti itu. Ini syarat pertama. Jadi tidak ada kesepakatan harga, tidak ada akad yang diberlakukan. Ya, ini syarat pertama. Sebelum barang tersebut dimiliki. Kemudian syarat kedua adalah berpindahnya kepemilikan barang tersebut, ya, dari pemilik barang, apakah showroom ataukah developer atau yang lainnya, kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini membeli terlebih dahulu. Tidak ada kesepakatan. Setelah itu baru ya dibeli. Artinya yang ada hanyalah sekedar pesan. Sekedar berjanji. Sekedar memerintahkan, demikian. Tapi tidak terjadi akad. Sekedar hanya ya perintah beli atau berjanji untuk membeli, demikian. Tidak ada harga yang disepakati. Tidak ada ya pemberitahuan tentang masalah harga, nanti harga tersebut mengikat, tidak. Ya. Kalau hanya sekedar memberitahu harga saja, kira-kira nanti kalau saya beli, ya ini kira-kira berapa? Lalu disebutkan ya mungkin sekitar ya tergantung dari waktu pembayarannya, jangka waktu pembayarannya. Ya, bisa jadi 50%, ya 25 sampai 50%. Begitu saja. Tidak mengikat. Yang jelas ya pemberitahuan atau sekedar memberitahu ya kepada calon pembeli, maka pihak ketiga dibolehkan untuk hanya sekedar menyebutkan harga, dan nanti harga tersebut tidak mengikat. Demikian. Kemudian ya syarat kedua adalah berpindahnya kepemilikan dari pemilik barang kepada pihak ketiga. Kita ulangi tadi ya, berpindahnya kepemilikan barang dari si pemilik barang kepada pihak ketiga. Akad belum terjadi. Sudah? Setelah itu, ya, setelah barang tersebut berpindah kepemilikannya kepada pihak ketiga, maka berlaku syarat yang ketiga, yaitu adanya hak khiyar, yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Demikian. Yaitu hak tersebut itu berlaku bagi pihak ketiga, begitu juga berlaku bagi calon pembelinya. Seperti itu. Contohnya ketika harga tidak sesuai. Contoh harga tidak sesuai. Terlalu mahal yang ditawarkan oleh pihak ketiga setelah barang tadi dimiliki. Barang tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada pihak ketiga. Ternyata tidak terjadi kecocokan harga. Maka boleh dan tidak dibenarkan untuk diikat. Bahwasanya tadi kamu sudah janji beli, kamu perintahkan saya untuk beli, ya maka harus beli, jadi beli, tidak boleh, ya pihak ketiga mengilzam, mewajibkan calon pembeli untuk membeli barang tersebut, tidak boleh. Ini hak khiyar, ya syarat yang ketiga, hak khiyar, demikian. Bila ternyata terjadi kecocokan harga, maka baru boleh terjadi akad jual beli. Ya tentunya ketika ada penawaran, kapan bisa bayar? Contohnya kalau bisa bayar 3 tahun atau 5 tahun, harga sekian, total jadi sekian, demikian. DP sekian. Barang sudah jadi milik Anda. Maka yang seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, jual beli ketika ditetapkan harga tersebut dia pilih sah. Dan syarat keempat berlaku, ya, yaitu tidak ada denda keterlambatan, tidak ada penalti. Tidak boleh
ya, pihak ketiga memberlakukan penalti, denda keterlambatan, ya, bagi pembeli tersebut, pembeli barang yang sudah dibelinya, ya, tidak boleh ketika ya telat dalam membayar, ya, dalam setiap bulannya atau dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk membayar, maka tidak boleh didenda, ya, dengan menaikkan harga, ya, dan yang lainnya. Demikian, ya. Lalu bagaimana untuk keamanan? Maka kita katakan, ya, caranya adalah dengan, ya, mengambil jaminan, karena ini termasuk adalah, ya, hutang piutang, maka silahkan diambil jaminan. Apakah contohnya surat kepemilikan dari barang yang dibeli tersebut, itu yang diambil menjadi jaminan seperti itu, atau jaminan yang lainnya seperti itu, ya. Bila keempat syarat ini dipenuhi, maka insya Allah Ta'ala jual beli dengan melibatkan pihak ketiga, apa saja barang yang diperjualbelikan tersebut, asalkan memang barang-barang tersebut barang-barang yang halal, boleh, maka insya Allah Ta'ala menjadi boleh jual belinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya, ya, kaum muslimin mereka belajar agama mereka, mengenal tentang perintah-perintah sehingga bisa dilaksanakan, dan mengenal larangan-larangan sehingga bisa ditinggalkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertanyaan di studio ada? Kosong, ya. Satu pertanyaan lagi barangkali yang akan kita jawab, yaitu terkait dengan ya, pemberian keamanan atau pemberian jaminan keamanan bagi modal. Nah, ini dalam akad syarikah atau syirkah, ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, di antara bentuk riba adalah memberikan, ya, jaminan keamanan bagi modal, ya, di dalam sebuah usaha. Baik itu permintaan dari sang pemodal, para pemodal, ya, baik itu pemodal tunggal maupun pemodal patungan, ya, atau pemberian jaminan keamanan tersebut itu munculnya dari pengelola. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dari manapun asalnya, ya, ketetapan ini, asalkan ini disepakati, yaitu apa? Amannya, ya, ada jaminan keamanan bagi modal ketika terjadi kerugian yang bersifat alami atau force major, ya, yang bersifat alam, ya. Jadi menjadikan, ya, munculnya kerugian pada modal tersebut dan dijamin keamanan modal tersebut untuk dikembalikan, maka ini ciri atau ini bentuk riba. Karena ini sesungguhnya adalah bentuk hutang piutang. Seseorang yang dia menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelola, lalu dia mempersyaratkan atau, ya, pengelola tersebut, ya, memberikan jaminan bahwa modal Anda, harta Anda ini yang saya kelola ini aman insya Allah. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun apapun yang terjadi, maka aman, saya akan kembalikan utuh. Itu maksud memberikan jaminan keamanan bagi modal. Utuh saya akan kembalikan, apapun yang terjadi. Ya. Lalu disepakati adanya keuntungan-keuntungan, apakah, ya, mungkin per pekan, ya,
penyerahannya, atau mungkin per 2 pekan, atau per 3 pekan, atau sebulan, atau per 2 bulan, atau nanti di akhir. Demikian. Maka yang seperti ini adalah bentuk riba. Bentuk riba. Demikian. Apa bedanya dengan para rentenir yang mereka juga memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang dijamin harus aman dan utuh modal tersebut ketika ditentukan waktu pengembaliannya. Harus utuh. Plus dengan keuntungan apakah nanti ditarik atau diminta keuntungan tersebut itu sepekan sekali, sebulan sekali, atau nanti ketika di akhir seperti itu. Maka ini tentunya sesuai dengan kaedah yang disebutkan oleh para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan apa saja bentuk keuntungannya, manfaat apa saja, tambahan apa saja, maka itu salah satu dari bentuk-bentuk riba. Demikian. Nah, ini perlu ditegaskan. Oleh karenanya, seorang yang memberikan modal tidak halal bagi dia, melainkan dia harus menanggung resiko kerugian. Artinya dia siap untuk menanggung resiko kerugian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, la yahillu, tidak halal bagi seseorang tersebut, di antaranya adalah disebutkan oleh Nabi SAW, ribahu ma la yutman, yaitu keuntungan satu usaha yang tidak ada kesiapan menanggung resiko kerugian. Demikian. Mengapa? Karena memang kebolehan untuk mendapatkan keuntungan itu ketika ada kesiapan untuk menanggung kerugian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya al-kharaju bid-dhaman, keuntungan itu berdasarkan adanya kesiapan menanggung kerugian, ad-dhaman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini kajian beserta dengan soal jawab yang bisa kita sajikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi dan kekurangan diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa, pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.